that you need to be alone, but night and day want me at your beck and call. You say you know that you. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Halo, apakah suara saya terdengar? Selamat sore Mbak Anita, terdengar kok Mbak. Oke, terima kasih. Ups, agak hilang ya tadi. Oke, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di acara talk show kita hari ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang ya dan terima kasih sudah bersedia hadir hari ini. Semoga waktu yang teman-teman berikan akan bermanfaat bagi kita semua. Oke, mungkin kita kenal-kenalan dulu nih ya, sebelum kita mulai ke inti acara. Ada Mas Chandra. Halo Mas Chandra. Mas Chandra, boleh nih kenalin Mas Chandra dari mana? Karena ini kayaknya seluruh Indonesia nih ya informasinya. Jadi kayaknya gak cuman dari satu dua daerah. Jadi mau tahu Mas Chandra dari mana, terus mungkin profesinya apa, sama tadi makan siang apa Mas Chandra? Oke, boleh Mas Chandra. Halo, oke. Mas Chandra suaranya belum muncul nih di tempat saya, tapi nggak mute. Oke. Kalau sekarang? Oh iya, Oke, sekarang udah. jelas terdengar. Oke. Sorry. Thank Hmm. you, Mbak Anita. Alright, selamat sore semuanya. Saya Chandra. Saya ada di Denpasar sekarang. Kemudian apa lagi Mbak tadi? Oh, oke. Sekarang saya kesibukannya mungkin sebelumnya saya di Denpasar sebelumnya sebagai division manager di English Education di salah satu kantor consultant education consultant di sini, International Education Consultant. Tapi dulu beberapa bulan kemarin saya resign dan saya memutuskan untuk buat English course dan consultation saya sendiri. Jadi mostly kegiatan saya mengajar sama konsultasi ke sana ke sini. Sama makan siangnya Wah. apa? Makan Heeh. siangnya ayam Makan geprek. oh, ayam geprek. Di Bali ayam gepreknya gimana Mas? Perbedaannya dengan Oh, bagian Indonesia lainnya? Apakah ada spesifik gitu hmm, perbedaannya kalau di Denpasar? enggak sih. Bedanya kalau di sini nggak digeprek, di sini dioles sambal. Oh, oke. Tapi Jadi sambalnya ayam. banyak pilihannya. Oke. Favoritnya Mas Chandra apa nih sambelnya? Sambal apa ya? Sambal ini mungkin. Apa tuh kalau yang di Bali sambal yang sawo Sawo matah. matah. Oh, oke, siap Mas Chandra. Terima kasih Mas Chandra. Oke. Eh, sudah diwakili dari bagian timur gitu ya. Mungkin bagian barat nih tadi waktu Indonesia kok timur sih waktu Indonesia Tengah. Ada yang mau nih dari waktu Indonesia Barat, teman-teman? Ada Mbak Riani nih boleh. Mbak Riani nih di Jogja teman-teman, teman saya. Mbak Riani, boleh kenalan nggak? Oke. Hi, Vanita. I'm Halo. sorry, but I'm still on my way to go home. Jadi, I cannot speak It's too okay, much. it's okay. Hati-hati di jalan ya Mbak Riani. Thank you. Ya, Mbak Riani sekarang di Jogja ya. ya, saya mostly di Jogja sama di Temanggung, Jawa Tengah, Mbak. Ya, Mbak Riani ini guru juga teman-teman. Sekarang ngajar apa Mbak Riani? Saya sekarang, nah ini sadly karena PPJ-nya saya bahasa Inggris, tapi apa ya, di Jawa sendiri kan susah nih PPG yang P3K masuk bahasa Inggris. Jadi saya sekarang banting setir ke SD.
Oke, seru nih ada teman-teman PPG juga. Ini ada teman-teman alumni PPG, ada yang lagi PPG juga nih Mbak Riani di sini. Oh iya, Oke, hati-hati di jalan Mbak Riani. Terima kasih sudah ya. join. Makasih juga Mbak Oke, Anita. mungkin cukup dua. Nanti kita bisa kenalan lagi. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan nama saya Anita Zurahmida Fazriani, biasa dipanggil Anita. Sekarang posisinya lagi di Banjarmasin. Em, saya salah satu founder dari First Class Teacher Training yang jadi bagian dari First Class Training Center, eh, tempat bimbel gitu ya di Tanjung Tabalong itu 6 jam dari Banjarmasin teman-teman gitu. Jadi tapi kita tidak terbatas oleh jarak dan waktu ya, jadi bisa sharing semua. Kayak mungkin saya izin share screen saya. Jadi selain dari First Class First Class Teacher Training ini terbentuk pada saat pandemi, teman-teman. Jadi concern kita adalah pada saat itu banyak teman-teman guru yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi teman-teman fresh graduate itu tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Lalu saya dan teman-teman berinisiasi untuk, oh gimana kita bikin pelatihan guru untuk meningkatkan kemampuan guru. Waktu itu ada 3 bagian pelatihan. Jadi ada career preparation, bikin CV, bikin LinkedIn, latihan interview kerja, terus lanjut ke ada innovative learning, jadi belajar tentang macam-macam tools modern buat teman-teman guru ngajar gitu ya pada saat pandemi, pada saat online, dan ada English class. Jadi fokusnya pada saat itu TOEFL karena kita mau bantu teman-teman teman-teman guru untuk dapat value lebih gitu. Jadi bisa bisa apply pekerjaan gak cuma di daerahnya tapi juga bisa di tempat lain kayak gitu. Nah, mungkin selain First Class Teacher Training, kita juga bekerja sama hari ini sama Maharama Advocate Legal Consultant. Jadi teman-teman, Maharama ini lokasinya di Jogja, teman-teman. Oke, saya langsung share websitenya aja nih karena tadi pesan dari salah satu foundernya tampilin aja websitenya karena websitenya keren banget nih. Nah, jadi Maharama ini lokasinya di Jogja, teman-teman. Mereka fokus untuk advokasi dan legal consultant kayak gitu. Nah, kenapa kami bekerja sama dengan Maharama Advocate and Legal Consultant? Karena salah satu foundernya yaitu Mbak Kiki, Mbak Rizky Ramadanisa, selain beliau adalah bergerak di bidang hukum, beliau juga punya pengalaman di dunia pengajar gitu ya teman-teman. Jadi dengan adanya persamaan itu kami membuat talk show hari ini kayak gitu teman-teman. Nah nanti boleh nih dicek-cek websitenya, terus bisa follow Instagramnya juga. Oke. Nah kayaknya sudah kenal ya. Jadi kalau kalau misalnya ada pertanyaan boleh nanti di chat box, kita sambil jawab. Langsung aja karena waktunya sudah berjalan, saya serahkan acara hari ini kepada Mbak Nafisa sebagai moderator. Mbak Nafisa, halo, are you there? Halo Mbak Anita, selamat sore. Selamat sore. Tadi Mas Chandra makan ayam geprek, Mbak Nafisa makan apa hari ini? Hari ini tadi makan dimsum ya, sama Uh, ikan bakar. Jadi perpaduan antara Indonesia dan Cina ya makannya hari ini. Fusion ya. Fusion. Oke. Oke, Mbak Nafisa. Silahkan. Oke, terima kasih kepada Mbak Anita yang sudah memberikan kesempatan pada hari ini. Saya sebagai moderator untuk kegiatan talk show kita pada hari ini. Sebelumnya, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Raffi Nafisa Ramadan, yang mana saya merupakan teacher di First Class juga. Dan pada kesempatan ini, saya akan memandu rekan-rekan sekalian untuk kita berbicara mengenai perlindungan hukum dan etika mengajar pada hari ini. Dan tentunya rekan-rekan sekalian, berbicara tentang perlindungan hukum adalah sebuah kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap individu. Tentunya terlebih bagi kita-kita sebagai kita yang menjalani profesi dengan tanggung jawab yang cukup besar, salah satunya sebagai pengajar. Jadi perlindungan hukum adalah sesuatu yang esensial dan penting bagi kita semua. Yang mana perlindungan hukum itu akan memberikan rasa aman dan keadilan bagi seseorang dalam menjalankannya di tengah masyarakat, yang mana bagi guru
atau mungkin tenaga pengajar, tanggung jawab mengajar itu tidak hanya berbatas pada mengajar saja, tetapi juga membimbing, mendidik, dan membentuk karakter generasi penerus bangsa. Yang dalam tugas mulianya ini, seringkali pengajar dihadapkan berbagai tantangan, baik dari siswa, orang tua, maupun lingkungan sekitar. Sehingga tidak jarang guru berhadapan dengan berbagai situasi yang memiliki potensi resiko hukum, baik itu berkaitan dengan interaksi dengan siswa, orang tua, maupun dalam lingkup institusi pendidikan itu sendiri. Sehingga kita menginginkan adanya pemahaman bagi rekan-rekan semua dan kita semuanya mengenai perlindungan hukum bagi pendidik menjadi suatu hal yang sangat penting. Maka dari itu bukan hanya untuk melindungi profesi guru secara individu, tetapi juga memastikan bahwa proses pendidikan dapat berlangsung dengan aman, adil, dan juga profesional. Nah, maka dari itu, rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan mengupas tuntas lebih dalam terkait perlindungan hukum bagi tenaga pendidikan dan etika mengajar. Yang mana hari ini First Class dan Maharama Law Firm bekerja sama untuk memberikan kita ruang untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga pengajar beserta etika mengajarnya. Yang mana hari ini kita akan menghadirkan dua sosok profesional dalam bidangnya, yakni ada bidang hukum tentunya dan juga ada bidang pendidikan. Namun sebelum itu rekan-rekan sekalian, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini, yang mana dari ahli hukum. Di sini kita ada Mbak Lufia Hernita Sari SH, yang mana beliau merupakan lulusan S1 Hukum di Universitas Islam Indonesia tahun 2015-2019. Kemudian sekarang beliau sedang menempuh pendidikan S2 di Universitas Gajah Mada, dan saat ini beliau bekerja sebagai associate lawyer di Maharama Law Firm. Selanjutnya, narasumber kita dari tenaga pendidik ada Mbak Sekar Ramadanti, SPD GR. Beliau merupakan lulusan pendidikan kimia FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, sekaligus lulusan pendidikan profesi guru atau PPG Prajabatan, yang mana saat ini beliau bekerja sebagai guru di SMPN 10 Banjarbaru, sekaligus alumni First Teacher Training. Jadi di sini kita ada dua tenaga ahli atau mungkin ada dua sosok profesional dalam bidangnya yang akan memberikan kita informasi dan mengupas tuntas terkait perlindungan hukum dalam ruang lingkup pendidikan. Mungkin langsung saja kita sapa kedua narasumber kita hari ini, Mbak Sekar dan juga Mbak Lufi. Halo. Halo, selamat sore semuanya. Halo, selamat sore. Oke, bagaimana kabarnya Mbak Sekar, Mbak Lufi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Jadi hari ini kita bersama Mbak Sekar dan juga Mbak Lufi akan berbicara mengenai tentang perlindungan hukum dan juga etika mengajar. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu karena rekan-rekan sekalian mungkin sudah nggak sabar lagi terkait bagaimana perlindungan hukum untuk di bidang pendidikan ini sendiri. Mungkin kita mulai dengan ada suatu kasus ya. Mungkin Mbak Sekar dan juga Mbak Lufi di Wonosobo kemarin cukup menggemparkan kasusnya, yang mana Bapak Marsono, beliau itu merupakan seorang guru yang diduga menganiaya murid ketika melerai pertengkaran di sekolah. Tetapi, dan kemudian beliau dituntut 70 juta oleh orang tua muridnya. Tetapi ketika melihat kronologinya, ternyata beliau itu tidak menganiaya, tetapi beliau menarik cukup keras murid tersebut, tetapi orang tua muridnya tidak terima akan hal tersebut. Makanya beliau menuntut guru tersebut senilai 70 juta rupiah. Nah, mungkin saya mohon izin bertanya kepada Mbak Lufi terlebih dahulu ya, sebagai ahli hukum, mungkin melihat kronologi kejadiannya menurut kesaksian guru tersebut, mungkin dalam perspektif hukum sebenarnya bagaimana sih perlindungan hukum untuk seorang guru itu sendiri? Terlebih seorang pendidik kan rawan sekali ya menemukan kasus seperti ini karena kita berhubungan dengan murid, berhubungan dengan orang tua murid juga. Nah, apakah dalam hukum ada regulasi tertentu untuk perlindungan hukum bagi guru itu sendiri? Mungkin bagaimana kira-kira Mbak Lufi terkait hal tersebut? Oke, terima kasih Mbak Nafisa. Suara saya terdengar ya? Iya, terdengar dengan jelas, Mbak. Oke, iya. Jadi sebenarnya kasus kayak Marsono ini yang di Wonosobo atau kasus-kasus yang lain itu memang apa ya kayak mencerminkan dilema gitu ya yang dihadapi oleh pastinya banyak pendidik dalam menjalankan tugasnya mereka gitu.
Dan sebenarnya kalau misal dari sisi hukum sendiri itu memang ada aturannya ya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu tentang guru dan dosen itu di situ memang dalam undang-undang itu udah mengatur sih tentang hak guru, dosen, kewajibannya, perlindungan hukumnya, dan dalam pasal-pasal tertentu juga disebutkan bahwa memang guru itu berhak ya mendapatkan perlindungan hukum ketika menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang benar dan profesional gitu. Jadi guru itu bertindak sesuai ya dengan prosedur dan aturannya semestinya ya. Artinya begini sih, untuk kayak mengantisipasi atau agar tidak terjadi seperti itu, saya pikir memang harus ada komunikasi yang eh, klop yang baik ya, teman-teman. Artinya begini, ketika dalam suatu kejadian seperti itu, kalau saya pikir untuk melindungi ya pastinya yang penting gitu. Kayak gampangannya yang penting guru itu tidak melakukan suatu tindakan yang memang itu berupa misalnya kekerasan, penganiayaan, atau itu yang melanggar kode etik guru sendiri gitu. Dan kemudian pastinya yang penting juga adalah komunikasi, di mana memang antara pihak sekolah, guru, itu ada kejadian apa, itu menurut dari kami sebagai konsultan hukum, itu ya disegerakan untuk memberikan laporan kepada orang tua gitu. Makanya penting juga adanya misalnya apa ya fasilitas di sekolah, CCTV atau laporan-laporan pencatatan kegiatan guru itu ya menurut kami itu eh, penting gitu. Di lain sisi juga adanya misalnya regulasi internal sekolah gitu, di mana ketika memang ada aturan internal sekolah yang di mana ketika murid itu melakukan kesalahan atau tidak disiplin, itu guru berhak memberikan teguran atau hukuman di mana itu masih dalam taraf edukasi gitu sifatnya seperti itu. Dan kalau tadi juga ada ganti rugi seperti itu ya, itu sebenarnya juga setiap orang pun punya hak untuk artinya meminta ganti rugi gitu, meminta ganti rugi kepada pihak yang merasa membuat dia dirugikan itu gitu. Contohnya misal selain itu ya, misalnya seperti ini, teman saya ini tapi di luar konteks pendidikan, tapi contohnya misal begini, teman saya lawyer juga kebetulan. Nah, beliau adalah laki-laki dan waktu itu istrinya mau melahirkan di rumah sakit, salah satu rumah sakit, dan pada saat itu rumah sakit ini bagus, rumah sakit yang biasa biasanya didatengin lah selama proses hamil itu. Dan di situ pada intinya pada saat itu sudah mau melahirkan tapi tidak ditangani oleh dokter SPOG lah gitu. Jadi itu entah koas atau apa yang memang endingnya berakibat hampir fatal dengan nyawa sang ibu dan bayi gitu. Akhirnya teman saya ini melayangkan suatu somasi atau teguran kepada pihak rumah sakit, di mana pada waktu itu minta kerugiannya 500 juta gitu ya, dan itu sudah apa namanya artinya sesuai lah, artinya kemudian rumah sakit memberikan tanggung jawab material itu gitu. Artinya begini, kita memang perlu hati-hati ya, bukan hanya sebagai guru, tapi ya dalam pertanggungjawaban apapun itu memang perlu sesuai regulasinya aja, sesuai tanggung jawab. Karena memang ketika bukti-bukti itu sudah nyata, ada pengumpulan bukti, saksi-saksi itu memang menyatakan bahwa misal guru itu bersalah, ya bagaimana mau tidak mau memang harus memenuhi ganti rugi itu gitu. Tapi balik lagi, adanya ganti rugi itu biasanya memang harus melalui proses hukum yang melibatkan pembuktian. Seperti itu sih Mbak.
Nafisa. Mm-mm. Oke, Mbak Luffy. Berarti tadi kuncinya untuk guru sendiri bagaimana komunikasinya ya, Mbak ya. Betul. Dan mungkin dari kebijakannya sendiri sebenarnya udah ada untuk perlindungan guru dan juga dosen Mm-mm. itu melalui produk hukum yang mana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Ya, guru dan juga dosen. ya. Oke, mungkin dari sudut pandang hukum, kita sudah mengetahui bahwa memang dari kebijakan pemerintah sendiri sudah ada terkait produk hukumnya dan memang dilindungi juga terkait tenaga pengajar dan lain-lain. Mungkin dari dalam perspektif pendidik, mungkin untuk Mbak Sekar, bagaimana Mbak Sekar untuk situasi di status quo sekarang terkait hal-hal yang cukup rawan bersinggungan mengenai konflik dan pendidik? Apakah di lapangan ada kendala-kendala serupa seperti contoh kasus tadi dan mungkin bagaimana dari sudut pandang pendidik dalam menghadapi tantangan hukum tersebut gitu. Dan sedangkan di sisi lain pendidik juga harus menjaga profesionalitasnya. Jadi mungkin bagaimana Mbak kira-kira di lapangan terkait sebagai seorang pendidik untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Oke, terima kasih banyak Mbak Nafisa. Apakah suara saya terdengar ini? Ya, terdengar dengan jelas, Mbak. Jadi sebenarnya di lapangan itu ada beberapa faktor ya Mbak ya, yang dapat memicu konflik, apalagi kalau di sekolah. Yang pertama adalah eh, diversitas. Kita di sekolah itu ada keberagaman, baik itu dalam bentuk agama, kemudian dalam bentuk strata sosial, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada perbedaan persepsi, terkadang tidak sejalan. Apa yang persepsi antara pendidik, siswa, dan orang tua, bagaimana metode pembelajaran, nilai-nilai, dan aturan sekolah, hal itu juga bisa salah satunya memicu konflik tersebut. Dan juga sekarang teknologi juga jadi suatu hal yang bisa memicu konflik. Karena biasanya di teknologi, karena kita sudah anak-anak rata-rata, kalau di sekolah saya itu anak-anak SMP, mereka sudah punya medsos gitu kan ya. Mereka itu penggunaan teknologinya tuh sudah lumayan masif, sehingga permasalahan seperti cyberbullying dan lain-lain itu marak terjadi dan biasanya marak mereka laporkan kepada kami, wali kelas. Dan kalau misalnya masih ada keberlanjutannya, hal itu juga kami lanjutkan kepada pihak yang berwenang, kayak BK dulu. Setelah BK, kalau misalnya tidak ada titik temunya, baru ke berwenang lagi kepala sekolah. Kemudian selain itu faktor lainnya adalah lingkungan sosial. Jadi kondisi lingkungan sosial, baik itu isu suara dan ketidakstabilan politik. Ini kan kemarin Banjarbaru ini kan baru aja saya kan di lingkungan kota Banjarbaru. Banjarbaru itu baru aja pemilihan dan lumayan panas lah kemarin di Banjarbaru itu. Jadi hal ini juga mempengaruhi adanya konflik anak-anak di sekolah. Kemudian eh, ada suatu hal, kendala-kendala yang kita rasakan. Kendalanya adalah kita biasanya sebagai guru harus memiliki keterampilan manajemen konflik yang baik. Dan itu tidak semua eh, tidak semua pendidik itu memiliki keterampilan yang sama dalam mengelola manajemen konflik secara efektif. Nah, sehingga hal ini patut kita gali lebih dalam. Bagaimana guru bisa meredam emosinya dan bisa menangani suatu konflik dengan kepala dingin gitu. Kemudian juga kendalanya adalah tekanan kerja. Terkadang kenapa sih guru bisa emosi atau guru juga eh, kita sebagai sebagai guru maksud saya, saat kita mau masuk menemui murid yang awalnya ruwet dengan seluruh eh, ibaratnya kita ada tekanan rumah tangga, maksudnya tuh kayak pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, pekerjaan-pekerjaan administrasi guru yang berat, saat kita masuk ke kelas, kita harus mencoba untuk tersenyum dan meredam semua itu. Dan itu adalah suatu tekanan kerja, tapi harus kita stabilisasi sebagai guru sehingga anak-anak taunya kita ngajar itu enjoy gitu. Kita ngajar itu oh ibunya bersemangat nih ngajarnya. Jadi hal itu juga harus kita bisa stabilisasi sehingga anak-anak juga tidak terpengaruh hal itu. Sehingga kalau misalnya ini kendalanya juga ada kekurangan dukungan misalnya
kurang dukungan dari pihak sekolah, orang tua, masyarakat. Dan kalau misalnya orang tua, kadang tuh ada hal yang ingin kita konsultasikan kepada orang tua, tapi orang tuanya itu biasanya tidak kooperatif. Tidak kooperatif dalam hal kalau misalnya ada suatu suatu kejadian anaknya berkelahi, itu otomatis kan kita mengundang kedua belah pihak, yaitu korban dan yang anak yang melakukan tindak kekerasan. Jadi kami mempertemukan kedua orang tuanya juga, anak-anaknya kita mediasi dulu di ruang BK biasanya itu terjadi. Tapi biasanya salah satu ada kemarin kejadian kayak gitu ya. Yang satu ini anak kelas 9 dan yang satu ini anak kelas 8. Masalahnya itu sepele banget Mbak Naf. Masalahnya itu cuman yang anak kelas 8 ini tidak menegur anak kelas 9 dan tidak mengajak dia naik taksi bareng. Nah, itu masalahnya sangat sepele dan itu 3 hari berturut-turut. Jadi anak-anak ini mereka karena biasanya saya itu di SMP 10 Banjarbaru rata-rata anak-anak tuh banyak yang pakai taksi gratis ke sekolah Mbak. Jadi mereka pulang itu biasanya barengan. Lah si anak inisial R ini entah kenapa tidak mengajak anak inisial G ini pulang bareng dan dia akhirnya marah langsung nonjok lah yang si anak inisial G. Saat ingin dipertemukan orang tuanya, anak inisial yang pelaku yang si G ini, orang tuanya nggak mau datang. Yang anak inisial R yang korban mau datang. Dan ini adalah salah satu bentuk kita lihat ya, komunikasi yang efektif antara guru dan orang tua itu bisa terbangun jika orang tuanya kooperatif dan yang satu kooperatif, yang satu tidak. Yang satu untungnya orang tuanya itu bisa meredam emosi. Mungkin sudah greget juga kan anaknya dipukul sama anak yang lainnya, tapi beliau bisa meredam emosi. Itu eh, orang tua yang bisa mengendalikan emosi, beliau mendengarkan cerita dari satu sisi dan satu sisi lainnya, dan lalu akhirnya memberikan nasihat dengan baik. Kami sebagai guru dan saya juga didampingi guru-guru BK saat itu untuk menyelesaikan permasalahan. Akhirnya permasalahan selesai dengan baik, tapi itu tetap adanya ada permintaan maafan juga dari pelaku, tapi kurang kooperatif dari eh, orang tuanya pelaku. Jadi orang tuanya si siswa yang memukul tadi maksud saya. Jadi hal ini menurut saya bagaimana cara menjaga profesionalitas itu adalah benar nih kata Mbak Luffy, kayaknya sebagai guru juga kita harus tetap menguasai regulasi ya Mbak. Bagaimana pendidik itu perlu memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama memang yang terkait dengan pendidikan dan perlindungan anak gitu. Terus komunikasi yang efektif juga penting dan kita juga harus menjaga atau menjunjung tinggi etika profesi yang pernah kita ikrarkan. Dulu saya waktu sumpah gitu kan sumpah guru. Mungkin itu sih Mbak Nafisa. Mungkin ada tanggapan dari Mbak Luffy dan yang lainnya. Oke, mungkin Mbak Luffy ingin menanggapi. Oke, ya. Mungkin menanggapi juga ya soal tadi ada bullying gitu. eh itu iya sih, karena sebenarnya gini, kalau sampai terjadi sering bully-bulian, itu yang lagi marak sekarang ini justru orang tua itu mau nge-homeschoolingin anak gitu loh. Iya benar. Iya, itu bener-bener ini loh, karena apa ya, entah misal orang tua itu trauma melihat kejadian dari si anak pertama, terus jadi anak kedua mau di homeschooling kan gitu, atau merasa memang ya aku akan lebih baik mendidik anakku gitu. Padahal kan yang saya tahu juga mendidik itu ada kayak triknya ya, ada ilmunya kan. Nggak semua orang loh bisa mengajar gitu. Mungkin kita apa ya, teorinya banyak, ilmunya banyak, tapi untuk menyampaikan itu kadang kan susah seperti itu sih. Itu tadi yang bullying. Kemudian untuk yang tadi sampaikan Mbak Sekar tentang mood yang harus baik kita gitu untuk Mm-mm. dapat diterima di kelas dengan baik, itu juga real ada yang pernah artinya konsultasi semacam gimana ya caranya biar kalau saya tuh ngajar di kelas
anak-anak itu bisa mendengarkan. Bahkan sampai si guru itu masuk kelas itu tidak ada direspon sama sekali, seperti nggak ada gitu Kak kehadiran guru itu gitu. Jadi luar biasa sih guru ini ya. Gitu sih tanggapannya Mbak, itu aja. Iya benar, kita tuh dituntut untuk menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Dengan fasilitas yang ada, dengan memanfaatkan kebutuhan yang ada, dan juga seorang guru juga harus mengesampingkan emosi-emosi pribadinya agar ibaratnya anak itu enjoy dalam kelas tanpa terpengaruh oleh pikiran-pikiran negatifnya sang guru yang dianukan ke anak. Jadi kan pernah ya Mbak ya saya nih kayak ada mungkin datang haid hari pertama kayak gitu kan ya. Itu moodnya bagaimana kan? Dan bagaimana kita harus menghadapi kelas yang aduh ini kelas kayak gitu kan. Anak-anaknya ke sana kemari dan lain sebagainya dan benar akhirnya apa yang saya sampaikan juga mereka tidak menangkap dengan baik karena pada saat itu saya moodnya buruk. Jadi sebisa mungkin sebagai seorang guru sebelum masuk kelas saya menenangkan dulu. Oh nih sebentar lagi saya masuk nih ya gitu kan. Saya tenangin dulu, minum air dulu, ambil nafas dulu, baru saya jalan ke kelas. Dan awalnya yang ibaratnya merengut langsung harus disenyum-senyumkan gitu. Kenapa? Karena akhirnya nanti akan berdampak. Anak-anak untuk ngambil ibaratnya memperoleh materinya dari kita kayak gitu. Kok kurang menyenangkan, akhirnya mereka tidak tidak mendapatkan ilmu yang ingin kita sampaikan. Gitu sih, Mbak. Oke, memang ya Mbak, sekarang kita melihat generasi sekarang sama generasi yang dulu cukup beda Mbak ya. Beda Karena banget. mungkin di generasi saya dan ke atas ketika melihat guru masuk semuanya tuh langsung diam biasanya. Tapi mungkin sekarang entah terpengaruh dari teknologi atau mungkin side effect dari pandemi juga yang bikin anak-anak sekarang mungkin fokusnya mudah teralihkan sehingga Hmm. ketika guru-guru tuh punya PR lebih nih di zaman sekarang. Makanya sekarang sering banget dengar generasi sekarang tuh disebutnya strawberry generation dibandingkan generasi-generasi kita zaman dulu yang memang ketika guru masuk aja udah langsung duduk di tempat dan duduk melipat tangan dengan rapi zaman dulu namanya. Iya. Gen Mungkin luar Alpha nih, biasa. Mbak. Iya, Gen Alpha nih luar biasa Sigma, sekali Sigma, ya. Sigma gitu aja mereka. Sigmaris gitu ya sekarang luar biasa sekali. Jadi PR besar ya untuk tenaga pendidik kita buat di generasi-generasi sekarang. Nah, mungkin kita berbicara tentang anak nih, tentunya menjadi seorang pendidik erat sekali kaitannya dengan siswa, yang mana ranahnya menuju ke arah anak ya. Nah, mungkin kita kembali lagi ke dalam perspektif hukum ya, buat mohon izin Mbak Luffy terkait perlindungan anak ini merupakan hal yang sangat concern dilindungi dalam hukum. Makanya di hukum sendiri ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Memang di negara kita sendiri juga anak itu memang sangat dilindungi. Nah, bagaimana mungkin menurut dari perspektif hukum, bagaimana hak-hak anak dalam pendidikan ini sendiri begitu. Kemudian dalam hukum seperti apa hukum ini melindungi anak-anak dari kekerasan dan tindakan hukum terhadap pelanggaran kepada anak tersebut. Melihat seperti sekarang banyak sekali cyberbully dan juga mungkin kekerasan-kekerasan yang terjadi pada anak tersebut. Mungkin bagaimana nih Mbak terkait perspektif hukumnya? Oke, terima kasih Mbak Nafisa. Jadi memang benar yang disampaikan Mbak Nafisa kalau memang ada undang-undangnya perlindungan anak itu nomor 35 tahun 2014 yang perubahan dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 di mana di situ memang artinya banyak di ini ya terkait pembahasan. Misalnya ada bahwa orang itu dilarang melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, dan artinya itu tidak boleh dilakukan kepada anak yang itu akan meranah juga ke arah cabul seperti itu. Kemudian juga itu salah satu apa ya, artinya juga bentuk bahwa memang perlindungan hak asasi manusia ya, yang memang di mana di negara kita ini perlindungan HAM itu sudah ada kan sejak eh, masih di kandungan, sejak lahir gitu. Artinya walaupun itu anak-anak gitu, mungkin sebagai pendidik juga tidak
tidak bisa membedakan dia misal dari sisi agamanya, usianya, atau latar belakang keluarga seperti itu. Dan memang perlu sekali, artinya memang melek hukum dari aturan yang tadi tentang guru dan dosen, dan juga tentang perlindungan anak ini gitu. Karena memang di situ apa ya, ternyata nggak main-main gitu tindak pidananya gitu. Misalnya seperti ini ada di pasal 82. Saya lumayan jeli di pasal itu karena kebetulan pernah ada klien juga seorang guru gitu yang akhirnya beliau ini menjadi tersangka dan sanksinya kan pidana itu dapatnya di pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak itu gitu. Di mana memang di situ pidananya itu paling singkat itu 5 tahun, paling lama 15 tahun. Dendanya bisa mencapai 5 miliar gitu. Dan ketika ada di situ perubahan terbaru gitu di pasal 82 ayat 2 itu, di mana apabila tindak pidana itu dilakukan oleh orang tua, wali, orang tua yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, dan pendidik atau tenaga kependidikan itu hukumannya itu eh, pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidananya itu gitu. Jadi oh, saat itu ya karena klien saya juga, jadi wow luar biasa gitu loh. Itu jadi memang artinya anak ini sangat dilindungi, apalagi khususnya di Jogja ya, di Sleman, itu memang ketika ada laporan terkait eh, kekerasan perempuan atau anak, itu nggak mau tahu, langsung benar terproses gitu, terproses dengan cepat. Jadi seperti itu sih, Mbak, kalau dari sisi hukum ya. Iya, berarti dari sisi hukum memang sangat dilindungi ya terkait perlindungan anak ini sendiri. Terlebih tadi apabila ada suatu pelanggaran hukum kepada si anak tersebut yang mana dilakukan oleh orang tua atau mungkin tenaga pendidik, itu efek jerahnya bahkan diberikan lebih dibandingkan orang-orang yang mungkin di luar dari orang tersebut gitu. Nah, mungkin di segi pendidik sendiri, nah untuk Mbak Sekar, bagaimana nih praktik sehari-hari dalam mendidik siswa tanpa melanggar hak-hak anak tersebut? Mungkin kita tahu ya Mbak, sebagai seorang pendidik, PR-nya besar banget melihat bahwa banyak sekali karakter anak-anak yang mana kita melihat ada anak yang karakternya A, B, C, yang mana tadi yang dibilang sama Mbak Luffy juga bahwa anak-anak tuh juga mungkin masih belum bisa membedakan nih apakah oh ini sebenarnya isu-isu yang uh, kurang bisa dibawakan atau mungkin isu-isu sensitif gitu. Nah, untuk seorang pendidik sendiri, apakah ada SOP atau kiat-kiat khusus yang menjadi parameter untuk mendidik ketika agar tidak melanggar hak-hak anak tersebut? Mungkin bagaimana Mbak Sekar? Oke, baik. Mungkin Mbak untuk SOP itu menurut saya tidak ada SOP yang baku, tapi ada beberapa prinsip umum yang bisa kita jadikan acuan sebagai seorang guru. Prinsip umumnya adalah yang pertama adalah kita harus memprioritaskan dulu kepentingan yang terbaik untuk anak. Jadi karena guru sebagai fasilitator, guru itu bisa memfasilitasi apa yang bisa membuat anak belajar. Jadi dalam hal ini adalah kita bisa memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak. Apalagi sekarang kita marak mendengar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pernah dengar mungkin, Mbak? Jadi untuk kurikulum Merdeka itu menerapkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Habis itu teaching at the right dan TARL atau teaching at the right level. Jadi sebagai seorang pendidik kita juga harus menyediakan pembelajaran sesuai dengan kemampuan anak itu dan kebutuhan mereka. Jadi kalau misalnya anak yang lebih suka visual, kita beri mereka ruang untuk lebih mendalami medianya dalam visualisasi dan lain sebagainya. Kemudian kita juga pakai metode TARL atau Teaching at the Right Level, di mana guru itu juga harus mengajar berdasarkan kemampuannya mereka, sehingga
biasanya ini saya lakukan untuk memfasilitasinya dengan memberikan LKPD. Misalnya saya mengajar LKPD itu anak harus merasa tidak dikotak-kotakan dulu. Jadi kita yang mengetahui sebagai guru ataupun saya sebagai wali kelas itu saya yang mengetahui kemampuan mereka. Jadi anak-anak kita bagi dalam bentuk kelompok dengan tidak merasa dikotak-kotakan. Jadi LKPD-nya saja yang kita bedakan. Biasanya kita berikan LKPD yang ada bantuannya, biasanya ada yang garis-garis atau pembantu yang sehingga mereka bisa menjawab pertanyaan itu. Sehingga yang satunya dengan kemampuan yang tinggi, kita berikan LKPD yang mereka bisa menguraikan. Jadi kayak kita harus memprioritaskan lah yang terbaik untuk mereka. Yang kedua adalah kita juga harus menghindari diskriminasi nih dalam segala bentuk. Walaupun yang mana strata sosial yang tinggi, strata yang rendah, kita harus bisa menyamaratakan di mata kita tidak ada diskriminasi antara siswa. Baik itu juga dalam pemberian nilai secara subjektif atau tidak. Jadi sehingga penilaian juga harus kita lakukan secara objektif dan tidak subjektif. Maksud saya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kita juga harus menjaga kerahasiaan ya informasi dari siswa. Jadi sebagai wali kelas mungkin saya juga mengumpulkan informasi-informasi pribadi dari siswa, baik itu pekerjaan orang tua dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya dilihat kayak gitu, karena anak-anak saya di SMP 10 itu lumayan agak jauh lah dari kota, tapi di tengah-tengah kayak gitu. Jadi rata-rata mereka pekerjaan orang tuanya adalah supir, habis itu ada juga yang pebataan yang kayu-kayu gitu karena daerahnya daerah bata, juga ada pembuat bata, kemudian ada pedagang dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalnya yang keempat adalah kita juga harus melindungi siswa itu dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi kayak gitu. Dan juga yang paling penting, hal yang paling utama yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara kita melibatkan orang tua dalam seluruh proses pendidikan anak. Jadi kayak kita sebagai guru yang mengajar kalau di sekolah, tapi di rumah itu tetap harus kita minta bimbingan dari orang tuanya. Jadi sehingga hal inilah yang kita bangun, hal-hal positif ini saling menghormati dengan komunikasi terbuka dan kita juga perlu mendengarkan secara aktif ketika siswa berbicara kayak gitu kan. Mendengarkan secara aktif mereka berpendapat, berbicara, dan menunjukkan kita juga empati dan kepedulian mereka. Jadi hal ini juga merupakan tantangan tersendiri ya. Bagaimana kita memenuhi hak-hak anak tanpa harus melanggar etika kita, profesionalitas sebagai guru. Mungkin itu sih Mbak, kalau dari saya dan apa yang biasa saya terapkan di sekolah. Gitu. Oke, jadi untuk anak sendiri ya Mbak, berarti udah ada TARL tadi sebagai langkah preventif untuk Ya, itu metode. metodenya ya, Hmm. menjaga kerahasiaan serta mengajari terkait diskriminasi untuk mengurangi potensi-potensi tentang anak tersebut. Nah, mungkin Mbak cukup ter-highlight tadi bagaimana tadi kan kita sudah membicarakan tentang anak ya, yang mana tadi Mbak juga ada nge-mention bahwa selain anak juga ada orang tua yang karakternya berbeda-beda. Nah, tentu cukup dilematis ya Mbak, ketika dihadapkan dengan mendisiplinkan siswa, tetapi harus menghadapi orang tua yang tidak mengerti terkait pendisiplinan ini. Padahal sebenarnya tidak melanggar hak-hak anak dan tetap ada kode etik gitu. Nah, mungkin bagaimana nih Mbak langkah sebagai tenaga pendidik untuk tetap bisa mendisiplinkan siswa, tetapi tetap menjaga hubungan baik dengan orang tua gitu. Jadi kalau misalnya untuk mendisiplinkan siswa, tapi tetap menghargai itu, misalnya saya bikin contoh yang kemarin ada terjadi kayak gitu kan ya. Sebenarnya kalau prosedur itu pasti ada ya, prosedur di sekolah untuk ibaratnya memediasi siswa dan lain sebagainya. Yang pertama adalah biasanya prosedur yang kita lakukan adalah siswa itu melapor ke kita sebagai wali kelasnya. Kemudian sebagai wali kelas, jika tidak bisa kita bicarakan baik, ibaratnya tidak ada titik terang kayak gitu dari pembicaraan itu, maka kita berikan BK, kewenangan BK untuk bergabung dan membantu untuk
membantu untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahan si anak. Setelah itu baru kalau misalnya tidak ada jalan titik temu, maka kita akan mengundang lagi orang tuanya untuk mendiskusikan secara bersama. Tapi kemarin, ini beda halnya dengan yang kemarin. Jadi tahu-tahu ibunya itu langsung datang ke saya dan langsung masuk ke ruang BK. Jadi tanpa ada anak itu cerita. Jadi saya mungkin kayak gini ya, kemarin itu ada eh, P5 sehingga anak-anak diberikan kebebasan untuk pakai HP pada saat itu karena ada voting untuk pemilihan suara sehingga anak-anak hari itu pakai HP dan hari itu juga HP itu di tangan mereka sehingga mereka itu tidak mengadu ke guru dulu tapi langsung ke orang tua karena rata-rata anak-anak jonasi orang tuanya langsung datang ke sekolah kan. Setelah orang tuanya datang ke sekolah, langsunglah ibaratnya hal yang seharusnya tidak sesuai prosedur itu terjadi. Seharusnya prosedur itu kita dengarkan dulu cerita dari sisi anak, kemudian kita dengarkan dari sisi ibaratnya pelaku yang itu loh Bu, dia itu mencemooh saya seperti ini kayak gitu kan. Jadi ceritanya adalah dia itu kalau kata bahasa Banjarnya tuh bersesambatan atau dia saling mencemooh dan langsung orang tuanya datang. Kamu kenapa eh, mencemooh anak saya seperti ini kayak gitu. Dan harusnya hal itu adalah hal kecil yang bisa diselesaikan, tapi akhirnya lebih keruh lagi karena orang tua yang ibaratnya emosinya menggebu-gebu karena beliau merasa anak beliau tidak seperti itu dan dicemoohnya seperti itu, akhirnya beliau kan naik pitam sehingga solusinya adalah ibu tenang dulu dan lain sebagainya. Kita mediasi anaknya dulu sehingga baru dapat akhirnya dapat solusi juga. Dan ternyata hal itu ternyata salah anaknya sendiri ya gitu salah anaknya sendiri karena tidak ada asap kalau tidak ada api ternyata anak itu menyalakan api dan membuat asap yang besar sehingga teman-temannya melakukan hal tersebut mungkin kayak gitu sih. Oke, jadi bagaimana si anak ini sendiri tadi ya dilakukan kalau dari sekolah sendiri telah melakukan advokasi merupakan mediasi ya Iya, terkait apabila ada konflik antara anak tersebut. benar. Ternyata ada orang tua yang maunya cepet Bu, langsung kita selesaikan. Tuh, ambil anunya kayak ini. Tidak Bu, kita punya prosedur. Dan kadang ini orang tua yang ibaratnya agak sulit ini yang membuat tidak sesuai prosedur yang akhirnya kan kita nih tidak nyaman ke anaknya, tidak nyaman ke orang tuanya sehingga hal ini kan ibaratnya kita tenangkan anaknya dulu baru kita bicarakan baik-baik. Seperti itu seharusnya. Kalau tidak bisa berlanjut baru kita panggil orang tuanya kan kayak gitu. Tapi karena ada beberapa yang tidak tahu prosedur, akhirnya biasanya kalau misalnya ada orang tua seperti itu, maaf Bu, kami sekolah juga punya prosedur yang berlaku. Dan nanti kalau misalnya ada apa-apa, kami akan panggil ibu kembali. Ini seperti itu. Oke. Nah, mungkin terkadang ada beberapa momen di mana orang tua murid tadi ingin mengambil jalan pintas. Yang mana salah satunya biasanya yang sering saya dengar apabila terjadi konflik lalu eh, tidak memuaskan orang tua murid, maka jalan lainnya adalah akan saya laporkan hal tersebut gitu. Nah, mungkin kita mengambil point of view dari guru sendiri ya, dari tenaga pendidik bahwa tugas pendidik memang tidak hanya mengajar tetapi juga mendisiplinkan siswa. Nah, tetapi mungkin untuk edukasi kita semua, mohon izin bertanya kepada Mbak Luffy, kira-kira dari segi hukum sendiri, apakah ada parameter pendisiplinan siswa ini dari sudut pandang hukum? Karena cukup riskan ya sebenarnya ketika kita mendisiplinkan anak orang lain begitu. Siswa kan ibaratnya anak dari orang tuanya sendiri gitu kan. Jadi itu cukup riskan. Jadi makanya sering sekali hal tersebut bisa disalahgunakan oleh orang tua murid. Entah seperti Pak Marsono tadi yang apakah dia dituntut 70 juta ketika dia menegur atau mendisiplinkan siswanya begitu. Sehingga dengan adanya tingkah tersebut menjadi adanya ibaratnya
pelaporan tersebut menjadi pembelaan begitu. Atau mungkin di sisi murid juga terkadang apabila tindak pendisiplinannya dari guru sendiri cukup berlebihan, guru juga bisa mengatakan hal tersebut, oh ini saya mendisiplinkan gitu. Nah, jadi bagaimana nih parameter dalam sisi hukum yang tepat gitu untuk mendisiplinkan guru agar menjaga guru ini sendiri agar tidak terugikan gitu atas adanya hal yang riskan ini. Oke, terima kasih Mbak Nafisa. Jadi memang dari perspektif hukum gitu, pendisiplinan siswa ini memang harusnya dilakukan dengan pastinya pendekatan yang edukatif ya, tidak merugikan hak-hak siswa gitu. Kalau dari parameter hukumnya sendiri, ya pastinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku itu ya, khususnya 35 tahun 2014 itu dengan segala perubahannya. Jadi karena di situ memang yang artinya anak itu dilindungi ya tidak ada kekerasan fisik, tidak ada apa namanya mental, psikologis atau bentuk eksploitasi lainnya gitu. Dan di situ dalam pasal yang lain juga memang pasal tambahan juga memang yang ditekankan adalah melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak gitu. Baik baik itu dalam keluarga, masyarakat, institusi pendidikan gitu yang di dalamnya kekerasan itu mungkin dilakukan oleh guru gitu. Jadi kalau misalnya untuk menanggulanginya, kalau dari kami sendiri memang karena kita bidang hukum, jadi apapun yang kita lakukan itu pertama memang sesuai regulasi. Yang kedua kita selalu adanya semacam perjanjian gitu. Mau itu kontrak perjanjian kerja atau dengan siapa atau pernyataan itu kita selalu apa ya? eh, artinya ini loh aturannya seperti ini. Kita buat bersama, kita eh, apa namanya? Kita setujukan lah gimana enaknya gitu. Selalu kalau kami sebagai konsultan hukum menyarankan seperti itu. Makanya penting banget pendidikan hukum atau melek hukum ini enggak cuma untuk kita yang memang orang hukum. Saya pikir ya pendidik gitu perlu sekali ya perlindungan untuk hukum gitu. Mungkin kalau PGRI sebenarnya fungsinya juga ini ya menyelesaikan atau memberikan bantuan hukum gitu. Tapi saya nggak tahu juga sejauh apa. Artinya kalau dari saya sendiri eh, mungkin bisa atau tidak aneh lagi ketika kita itu menyampaikan suatu ketentuan, regulasi internal sekolah atau cara mendisiplinkan anak dengan nanti itu apa namanya konsekuensinya apabila melanggar akan seperti ini itu disampaikan ketika di awal gitu. Mungkin ketika penerimaan siswa baru atau mungkin setiap semester atau setiap kenaikan kelas, di mana di situ dari aturan internal sekolah kemudian disampaikan kepada wali murid dan mungkin ada rapat internal di mana mm, antara mungkin guru BK atau mungkin juga kalau perlu membutuhkan dari pihak luar yaitu kuasa hukum gitu untuk artinya menyelaraskan gitu bahwa ketika nanti anak tidak disiplin terus dikasih teguran yang seperti ini itu orang tua setuju gitu loh. Jadi saya yang agak gelitik juga itu karena gini, kadang orang tua itu seperti percaya sepenuhnya untuk artinya di sekolah kalian gurunya, anakku tolong titip dan segala macam. Tetapi ketika ada masalah, bukan guru yang dipercaya yang pertama gitu. Itu yang ini, makanya kita perlu ada klop di depan itu penting sekali. Komunikasi selain komunikasi antara guru, anak, orang tua, support antara mereka itu penting dan klop ketentuan mereka itu. Jadi tidak adanya kesalahpahaman apalagi sampai fitnah-fitnah terkait guru ya. Jadinya kalau memang guru merasa misal tidak melakukan itu. Seperti itu sih. Jadi mungkin untuk karena artinya dalam peraturan itu yang jelas tidak melakukan kekerasan, tidak membuat malu ya, membuat malu itu artinya mungkin memarahi di depan umum, itu juga memberikan pendekatan gitu, pendekatan kepada anak
Artinya mungkin anak itu melakukan kesalahan atau onar di sekolah karena membawa suatu masalah dari luar ataupun dari keluarga. Nah, itu perlu artinya guru itu melakukan pendekatan itu. Namun juga harus ada batasan. Ketika tidak ada batasan, nanti mohon maaf, guru tidak akan dihormati seperti yang mungkin saya dan Mbak Sekar sampaikan. Mungkin kadang kita di kelas tidak dihiraukan dan segala macam. Artinya batasannya seperti apa? Batasannya adalah eh, oke mendengarkan ketika anak itu kok sepertinya tidak disiplin, mungkin kok seragamnya kotor atau segala macam, tapi guru juga tidak menerima curhatan secara pribadi gitu. Saya lihat karena beberapa juga misalnya guru SMA gitu terlalu dekat dengan muridnya, atau juga saya selalu menekankan misalnya ya dengan klien yang konsultasi kepada saya yang mungkin kebetulan guru, diminimalisir untuk namanya sentuhan gitu. Bersentuhan dengan anak itu karena mungkin dulu mengusap-usap kepala itu seperti antara orang tua dan anak, tapi mungkin untuk sekarang atau generasi sekarang saya kurang tahu juga, tapi itu mungkin tidak bisa diterima oleh banyak orang gitu. Jadi itu juga perlu diperhatikan, artinya memberikan batasan antara anak antara murid dan guru, tetapi juga perlu pendekatan untuk menyelesaikan masalah itu. Yang penting tidak adanya kekerasan, tidak menyakiti secara mental, tidak membuat malu, dan ketika ada masalah, lekaslah dikomunikasikan kepada orang tua. Mungkin sekarang lebih mudah sih saya pikir ya, karena grup wali murid gitu juga bisa dilakukan. Kemudian mungkin bisa bersurat atau bagaimana ideal dari internal instansi pendidikan sih. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, mungkin tadi parameternya adalah tidak adanya kekerasan verbal, fisik, dan juga mental, Mbak ya, untuk si Betul. siswa atau mungkin anak tersebut. Nah, mungkin benar Mbak, mungkin awareness juga buat kita semua Mbak ya, terkait bagaimana kita sebagai seorang pendidik beserta siswa itu, karena merupakan kontrak kerja ya Mbak biasanya. Kalau di pekerjaan tuh ada kontrak kerja, ada kalau mungkin bisa dibilang sebagai perjanjian agar kedua belah pihak itu bisa tahu kira-kira apa sih batasan-batasan yang harus dilakukan atau mungkin concernnya seperti apa agar tidak ada mungkin seperti yang Mbak Luffy bilang kayak oh orang tuanya menyerahkan sepenuhnya tetapi dimarahi sedikit gurunya yang kena semprot gitu loh. Jadi itu kan cukup merugikan ya kepada pendidik itu sendiri gitu. Jadi memang benar mungkin diperlukan adanya perjanjian antara guru mungkin dengan orang tua murid itu sendiri. Nah mungkin kita masuk lagi, mungkin terkait dari sudut pandang hukum lagi nih Mbak Lufi, mungkin jikalau terjadi konflik nih kepada tenaga pendidik, mungkin sebagai referensi kepada rekan-rekan sekalian, bagaimana dalam mata hukum itu menghadapi kasus-kasus tersebut atau mungkin bagaimana advokasi hukumnya dan bagaimana langkah-langkah mitigasi resiko yang harus dilakukan oleh seorang tenaga pendidik. Apakah dalam ruang lingkup pelajar ada lembaga-lembaga khusus yang akan membantu tenaga pekerja tersebut? Mungkin seperti yang disebutkan Mbak Lufi tadi, apakah ada lembaga PGRI atau mungkin LKBH atau yang lain-lain untuk membantu mitigasi resiko tenaga pendidik itu sendiri? Oke, terima kasih Mbak. Jadi untuk hal itu memang kita kenapa tadi saya tekankan sekali antara seperti membuat kontrak atau ketentuan yang disepakati antara wali murid dengan pihak sekolah itu karena bisa meminimalisir sekali untuk permasalahan gitu yang kedepannya gitu. Mungkin juga menjawab ada juga bertanya kenapa tidak merevisi ya undang-undang gitu. Ya, itu kalau dari saya pribadi sangat berharap, mungkin dari pendidik juga begitu ya. Namun karena itu mungkin ranahnya pemerintah gitu, kita bisa menanggulanginya dengan itu, ketetapan internal kita yang kita buat gitu. Dan memang walaupun kita tuh sudah membuat aturan sedemikian rupa, itu kadang tetap aja terselip suatu masalah gitu. Misalnya tetap terjadi apa namanya konflik gitu ya, yang dimana nanti orang tua tidak terima dan segala macam. Nah, itu menanggulanginya pastinya balik lagi
karena ada aturan, kita lihat dulu aturan internal itu seperti apa gitu. Kalau misal itu dan dilakukan secara mediasi, mediasi mungkin dengan guru, kemudian kalau tidak BK, terus apa namanya kepala sekolah seperti itu. Jadi dimediasi internal, harapannya kan seperti itu. Kemudian kalau memang ya tidak bisa, ya pastinya memang kalau orang tua itu melaporkan kan sebenarnya delik ini delik aduan ya gitu. Nah, melaporkan ya pastinya memang dari pihak guru sendiri mencari pelindungannya bagaimana ya ke PGRI itu karena fungsinya salah satunya memberikan bantuan hukum ya gitu serta eh, apa ya mengumpulkan bukti-bukti apa yang dia punya mungkin saksi juga dari historisnya selama mengajar mungkin berapa tahun itu apakah eh, memang terkenal misal melakukan pelecehan atau tidak itu kan bisa membantu misal guru ini memang tidak ada histori yang buruk ya bisa membantu beliau untuk tidak diproses lebih lanjut seperti itu sih jadi di ranah apa ya hukum sendiri pengadilan sendiri juga ada mediasi pastinya kan di situ gitu jadi harapannya dengan adanya regulasi dan ketetapan dan komunikasi yang baik dari eh, pihak sekolah dengan apa namanya orang tua itu diharapkan tidak akan terjadi sejauh itu sih Mbak masalahnya gitu. Oke, mungkin kita dengarkan juga nih kira-kira kita sudah mendengarkan dari sudut pandang terkait hukum, bagaimana terkait mitigasi konfliknya. Mungkin kepada Mbak Sekar, bagaimana nih kira-kira dari sudut pandang pendidik sendiri untuk langkah-langkah yang harus diambil dalam mitigasi konflik ini. Yang terlebih kita sudah bicarakan tadi cukup riskan ya di posisi guru ini, yang mana orang tua murid menyerahkan sepenuhnya, sedangkan kita juga bingung harus bersikap seperti apa gitu loh terhadap murid ini. Jadi bagaimana nih langkah-langkah yang harus diambil jikalau terjadi konflik yang melibatkan hukum antara pendidik, murid maupun orang tua murid ini sendiri? Baik, terima kasih banyak Mbak Nafisa. Ini bener banget ya kata Mbak Luffy. Tapi tadi saya highlight banget sama tentang preventif kontrak dan aturan sekolah. Jadi kayak gini, sebenarnya apa yang Mbak sampaikan, kita membuat kontrak dan lain-lain sebagainya, itu udah dimasukkan kok Mbak ke peraturan sekolah kayak gitu. Ke peraturan sekolah sebelum mereka masuk dan biasanya itu udah kita sosialisasikan kayak gitu kan. Namun kadang kurangnya kesadaran dari orang tua yang membuat ini seakan tidak dihiraukan kayak gitu. Dan akhirnya takutnya hal-hal yang sepele atau hal-hal yang kecil itulah yang nanti berdampak pada guru kayak gitu. Bahkan ibaratnya kenapa sih Bu Pian kadang merhatiankah Bu kayak gitu. Kenapa sih Bu Pian tidak memperhatikankah Bu anak saya di kelas kok jadi seperti itu. Jadi hal-hal yang ibaratnya luput kayak gitu itu jadi hal yang sangat dipertanyakan. Sedangkan ibaratnya sebagai guru dalam satu kelas itu biasanya kita tidak cuma satu dua orang yang kita perhatikan kan. Kita memperhatikan ada 30 orang kayak gitu. Sehingga biasanya ada yang kita tidak lihat dan akhirnya kita juga harus mengetahui hal tersebut dari saksi dan lain sebagainya baru kita bisa melakukan hal itu. Dan tentunya ini erat sekali dengan bahasan sama Mbak Luvia tentang menetapkan batasan yang jelas. Sebenarnya sebagai seorang guru, kami diwajibkan atau pada saat tahun ajaran kami bikin kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini sudah kami terapkan, Mbak Luvia. Jadi kesepakatan kelas itu tentunya tentang aturan kelas yang jelas yang kita buat dan disepakati bersama warga kelas itu. Jadi misalnya kalau misalnya saya sebagai wali kelas, otomatis saya lah yang meng-hire anak ini loh peraturan kita, kesepakatan kelas kita yang kita sepakati itu bagaimana kita membuatnya jelas dan mudah dipahami oleh siswa dan tentunya tetap melibatkan siswanya karena ini termasuk hak mereka memberikan pendapat dan itu tetap kita hormati. Kemudian yang kedua juga kami harus tetap konsisten ya. Jadi menerapkan aturan tanpa terkecuali.
Walaupun misalnya tuh anaknya pinter tapi dia melanggar, tetap kita kasih porsi yang sama. Kalau melanggar maka konsekuensinya adalah seperti ini. Kemudian juga kita tetap mengkomunikasikan batasan. Saya sama siswa saya, kalian boleh sharing sama ibu, tapi dengan batasan-batasan tertentu. Karena terlalu dekat dengan siswa, akhirnya jadi bumerang juga sih untuk guru itu sendiri biasanya. Jadi itu yang saya hindari. Saya tetap mendengarkan mereka. Maaf, ini hujan, apakah kedengaran? Jadi saya Oh, tetap jelas-jelas. mendengarkan mereka, tapi tentang dengan batasan tertentu. Mungkin preventif dari konflik yang saya lakukan itu seperti itu. Dan hal ini juga membuat awareness kita ya terhadap sekarang cyberbullying di sekolah marak banget, Mbak, gitu. Jadi hati-hati anak-anak ini bisa saling bercemooh di medsos gitu. Sangat berhati-hati. Tahu-tahu besoknya dilaporkan aja sama gurunya, Bu, dia mencemooh saya kayak ini, kayak ini, kayak ini, dan disebarkan di medsos. Saya pun viral kayak gini-gini. Dan itu kadang hal yang butuh concern juga sih bagi kita. Padahal eh, hal itu membuat pertemanan mereka jadi renggang dan ibaratnya tentunya negatif di sekolah gitu. Jadi belajar dari ini kami sebagai guru juga pastinya ikut pelatihan untuk mengembangkan kompetensi. Pelatihan-pelatihan ini juga sering ya Mbak ya. Guru ini sekarang diwajibkan ikut pelatihan. Jadi selain saya sebagai wali kelas ya gitu, saya juga menjadi guru mapel. Kemudian selain guru mapel, saya juga wajib untuk mengikuti pelatihan yang dalam setengah tahun itu minimum 32 JP. Dan itu biasanya guru-guru itu ikuti di PMM. Jadi pengembangan kompetensi guru-guru juga ada di PMM. Dan salah satunya kompetensi untuk memanajemen kelas dan lain sebagainya itu udah masuk di PMM. Atau PMM itu namanya adalah Platform Merdeka Mengajar. Mungkin ini baru-baru sebenarnya yang udah berjalan. Dan ini awal mulanya Pak Nadiem Makarim yang bikin rasanya. Dan hal ini membuat guru-guru sebenarnya udah tahu, tapi terkadang tentu itu batasan yang harus kita terapkan itu tetap harus ada karena kadang ada karakteristik orang tua yang lah bermacam-macam, jadi ada yang memaklumi, ada pula yang anakku harus seperti ini, seperti itu. Mungkin gitu sih Mbak. Kalau misalnya tentunya kolaborasi sama semua pihak itu penting. Dan juga pencegahan bullying itu juga penting. Di sekolah pun sebenarnya sudah dilakukan. Kalau di sekolah saya itu namanya TPPK, ada TPPK maksudnya. Tim Pemberantasan Bullying kayak gitu. Tim Pemberantasan Bullying sehingga itu juga kami sosialisasikan sama anak-anak. Mereka sudah tahu dan juga kami sekolah juga berkoordinasi sama BNN dan lain sebagainya. Eh, Kepolisian juga ada kemarin memberikan materi tentang pembulian dan tentang hal-hal yang berefek negatif lainnya kayak anak-anak dilarang memberikan verbal, lisan dan lain sebagainya kepada teman-temannya. Maksudnya kayak bullying itu kan nggak cuman ini kan verbal, lisan, cyberbullying pun juga termasuk gitu. Mungkin itu sih Mbak kalau misalnya ada dan perlu kayaknya edukasi berkala ya tentang ini. Oke, jadi udah banyak sebenarnya ya langkah-langkah preventif untuk menghindari konflik ya Mbak ya di sekolah itu sendiri. Tadi ada kerjasama dengan BNN juga, terus kerjasama dengan orang tua murid, serta seluruh lapisan sekolah, baik guru, kepala sekolah, BK, dan juga lain-lainnya. Oke, mungkin kita sudah bersama-sama nih mendengarkan terkait perlindungan hukum dan etika mengajar dari Mbak Luffy dan juga Mbak Sekar, yang mana tadi kita sudah membicarakan terkait konflik hukum dalam dunia pendidikan, parameternya, dan bagaimana mitigasinya juga. Nah, mungkin selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada rekan-rekan, yang mana tadi rekan-rekan sudah banyak turut memberikan komentar di kolom chat. Jadi mungkin kepada rekan-rekan yang ingin memberikan pertanyaan, kita buka untuk pertanyaan pertama. Jadi boleh untuk bisa raise hand dan mungkin bertanya kepada dua narasumber kita. Oke, boleh silahkan kepada Mbak Kiki bisa on mic dan memberikan pertanyaan kepada narasumber kita.
Oke, selamat sore semuanya. Mungkin perkenalan dulu ya tadi sudah dikenalkan di awal. Kebetulan saya juga mewakili Maharama Law Firm. Mungkin lebih ke menanggapi juga ya Mbak ya, menambahkan beberapa hal tadi yang sempat saya catat juga. Yang pertama tadi menarik sekali ada pertanyaan tentang kenapa undang-undang itu tidak direvisi begitu kan, apalagi itu bisa membatasi ruang gerak guru seperti itu ya. Karena kebetulan saya guru juga, jadi saya paham sekali gitu bagaimana hati-hatinya kita dalam memegang anak-anak, apalagi kalau anak-anak itu usianya di bawah 17 tahun gitu ya, yang masih minor gitu, masih di bawah umur gitu istilahnya. Nah, jadi memang saya juga setuju tadi satu suara dengan Mbak Luffy, memang perlu ada peninjauan kembali yang memang itu ranahnya pemerintah. Namun demikian, mungkin yang harus kita perhatikan di sejarahnya itu apakah ketika pembuatan undang-undang itu melibatkan tenaga pendidik atau tidak, seperti itu. Karena kebetulan saya juga pernah terlibat dalam pembuatan suatu regulasi, waktu itu tingkatnya pemerintah daerah, dan itu sulit sekali mencari yang namanya kajian akademis untuk pembuatan undang-undang yang baru gitu. Jadi sebenarnya saya sangat encourage, saya sangat mengimbau teman-teman guru itu untuk mencari tahu gitu histori dari undang-undang perlindungan anak itu sendiri. Apakah ada kajian akademisnya gitu dan apa argumentasi yang dibuat di situ sehingga muncul pasal-pasal itu. Karena sering sekali undang-undang dibuat tanpa ada kajian akademis yang bisa diakses secara meluas gitu. Jadi advokasi dari teman-teman guru ya harus proaktif juga gitu, harus juga meminta untuk dilibatkan dalam pembuatan undang-undang tersebut gitu. Apalagi undang-undang itu mengcover anak-anak yang usianya rentangnya itu panjang gitu dari lahir sampai 17 tahun. Sedangkan kita tahu sifat anak-anak itu dari lahir sampai 17 tahun itu sudah berbeda-beda gitu kan. Beda Mereka fase. sudah iya, fasenya beda dan kayak kita dari newborn aja sampai balita aja itu sudah wajahnya aja berubah gitu, apalagi sifatnya gitu kan. Jadi saya imbau teman-teman guru, ayo apa ya jemput bola gitu, jemput bola ke pemerintah untuk kami juga mau dilibatkan karena ini melibatkan kami gitu. Apalagi kami kalau kami membuat kesalahan yang sebenarnya itu proses pembuktiannya panjang. Tadi Mbak Luffy juga udah cerita panjang lebar gitu ya. Dan bisa dituntut dengan sepertiga dari yang kalau bukan tenaga pendidik gitu ya. Jadi teman-teman harusnya lebih terbakar semangatnya untuk bisa lebih terlibat lagi dalam peninjauan ulang Undang-Undang Perlindungan Anak seperti itu. Dan juga undang-undang tentang guru dan dosen. Nah, nanti boleh sambil dibaca-baca itu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian mungkin tadi yang menarik juga di mention sama Mbak Sekar itu, dan tadi ada yang mengomen juga di kolom chat tentang kesepakatan dengan anak di kelas gitu ya. Itu bagus sekali. Saya juga kalau mengajar pasti punya ground rules dengan anak-anak begitu ya. Tapi teman-teman yang harus saya sampaikan, ground rules yang kita sepakati dengan anak-anak di kelas itu bukan alas hukum ya. Apabila terjadi sesuatu di kelas, misalnya, oke, kita sepakat kalau misalnya kalian minum di kelas, ibu boleh marah ya gitu, ibu boleh menegur ya gitu, dan terjadi gitu. Dan anaknya nggak terima, tiba-tiba walaupun sudah ada peraturan kelas itu gitu kan. Nah, itu tidak bisa dijadikan argumen oleh teman-teman guru di pengadilan. Itu tidak bisa dijadikan alas hukum. Kenapa? Karena anak itu di bawah umur, gitu ya. Anak itu tidak punya kecakapan hukum, gitu. Jadi meskipun ada tanda tangan tertulis hitam di atas putih, di atas peraturan kelas itu tidak bisa jadi alas hukum. Makanya tadi Mbak Luffy penekanannya ada di kesepakatan dengan orang tua, gitu. Karena yang punya kekuatan untuk memberikan konsen, gitu ya, memberikan persetujuan atas anak itu adalah orang tuanya kayak gitu. Jadi memang anak itu memang ring apa ya sangat vulnerable ya, sangat memang mereka tidak punya kecakapan hukum gitu. Karena kita kan boleh dinyatakan cakap apabila sudah di atas umur 17 tahun, kalau saya tidak salah nanti direvisi kalau salah ya, atau sudah menikah gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi tetap harus komunikasi dengan orang tua, pastikan Anda terlindungi, sekolah juga jangan sampai lepas tangan gitu ya, karena Anda guru-guru atau dosen itu dilindungi juga harusnya oleh institusi. Seperti itu. Mungkin itu tanggapan dari saya, Mbak Naf, untuk tadi beberapa poin yang menarik menurut saya dari pembicara dan audiens. Terima kasih.
Oke, terima kasih banyak Mbak Kiki. Iya, betul ya sebenarnya Mbak Kiki kalaunya guru ini sebenarnya riskan sekali karena yang pertama jarang sekali saya mendengar guru itu punya kontrak, mungkin perjanjian ya. Kalau kita bilangnya kontrak kerja itu cukup lebih profesional tapi mungkin perjanjian gitu. Nah, perjanjian ini jarang sekali terjadi mungkin di antara orang tua murid dan juga murid dan guru itu sendiri sehingga itu menjadi guru ini riskan sekali. Terlebih seperti yang Mbak Kiki bilang, kalau anak-anak ini juga vulnerable gitu. Ketika mereka sangat dilindungi, ketika mereka masuk ke dalam pengadilan itu sendiri, mereka tidak cekap hukum gitu. Ketika mereka memberikan sebuah kesaksian dan lain-lain. Jadi makanya dilematis sekali dari kita sebagai uh, tenaga pendidik ini sendiri. Nah, mungkin next, apakah ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan kita pada hari ini, atau mungkin ada yang ingin menanggapi? Kita akan buka lagi pertanyaan. Oke. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, bisa menanggapi dari rekan-rekan kita pada hari ini. Oke, mungkin kalau tidak ada, saya kayaknya ingin bertanya nih terkait em, tentang bagaimana mungkin sebenarnya ini arahnya ketika seorang tenaga pendidik itu digugat semisal dengan orang tua murid. Nah, mungkin kasusnya seperti Pak Marsono tadi, sebenarnya itu rawan sekali ya untuk si tenaga pendidik ini untuk diperas gitu loh. Karena tujuan dari penggugatan tersebut adalah ganti rugi sekitar 70 juta rupiah. Nah, mungkin sepertinya pertanyaannya lebih ke arah Mbak Luffy. Nah, bagaimana kita sebagai tenaga pendidik untuk menanggulangi hal tersebut gitu, Mbak? Mungkin kadang-kadang kita juga bingung ya, bagaimana nih kira-kira apakah ganti rugi tersebut memang sudah apple to apple dengan kesalahan yang kita lakukan atau hal tersebut memang sebenarnya adalah pemerasan gitu. Jadi mungkin untuk menghindari hal tersebut seperti apa, Mbak? Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Jadi untuk menanggulangi atau itu apple to apple atau enggak, adil atau enggak gitu ya, sebenarnya memang kita harus tahu dulu. Setiap kasus itu saya pikir untuk penyelesaiannya itu beda-beda gitu. Kalau dari sisi yang Pak Marsono ini ya, gitu, kita harus melihat dulu pada saat itu kejadiannya di mana, deliknya di mana, artinya lokasinya itu apakah ada CCTV atau tidak, saksinya ada siapa aja, kemudian apakah memang betul Bapak ini maksudnya melerai atau mendorong itu sekeras apa, itu harus ini ya, harus detail. Karena misal dalam kasus pembunuhan berencana atau tidak pun, itu antara dia pada saat itu memukul bagian pundak, kepala, itu nanti hukumannya akan berbeda juga gitu. Artinya memang harus adanya bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Bapak ini. Kalau memang tidak melakukan itu, ya bukti-buktinya dari mana didapat? Ya dari saksi, pernyataan saksi, mungkin CCTV, mungkin pernyataan dari guru-guru tentang histori beliau begitu. Dan kemudian untuk menanggulanginya, ya, menanggulanginya pastinya seperti mungkin Mbak Sekar juga sampaikan bahwa kita harus selalu waras ketika mau mengajar itu ya. Itu sih memang harus gimana ya? Memang harus jangan sampai benar-benar emosi gitu. Jangan sampai mengumpat apalagi melakukan kekerasan itu. Yang paling apa ya bisa kita lakukan ketika ada itu kan konteksnya berkelahi ya, kita tariklah anak itu, yang penting kita pisahkan, kita masukkan misal ke dalam ruangan. Kalau memang bapak itu atau guru itu
belum sanggup ya mungkin harus tolong dihandle dulu, saya mau minum, saya ini gitu. Jadi memang jangan sampai apa-apa tuh di ini sih diselesaikan sendiri gitu. Karena sesuai klien yang saya hadapi, karena mohon maaf klien saya itu bapak-bapak yang waktu itu tinggal 2 tahun pensiun. Jadi waktu itu mau menutup masalah itu secara pribadi gitu. Tapi malah dianggap bahwa berniatan untuk menutupi kasus itu gitu. Jadi berniatan untuk menyatakan kepada siswa-siswa yang lain untuk jangan bilang apapun gitu. Jadi justru kan mungkin niatnya biar tidak kemana-mana, tapi dikulik lagi, dibuat-buat drama lagi atau pernyataan yang lain yang seakan Bapak ini menutupi dan benar adanya dia melakukan kesalahan gitu. Kalau antara ganti rugi itu kita nggak tahu juga apakah betul di situ ada luka kemudian butuh penanganan dari dokter, ataukah justru mungkin itu secara sakitnya secara psikis yang perlu penanganan yang lebih juga. Jadi kita tidak bisa juga artinya itu menganggap bahwa itu adil atau enggak ya karena itu dari pihak namanya orang tua ke anak ya Mbak. Jadi ya memang kita nggak tahu ranah sebenarnya gitu. Jadi tapi pastinya tanggung jawab yang ganti rugi yang diminta itu dianggap bahwa memang ada kekerasan mungkin dari fisik atau mental yang perlu diobati oleh orang tua gitu sih. Oke, berarti untuk mengetahui apakah ini apple to apple atau mungkin apakah ini adil atau tidak perlu proses pembuktian ya, Mbak ya. Jadi ibaratnya ada proses pembuktian yang panjang untuk mengetahui apakah memang parahnya sesuai dengan ganti rugi yang diinginkan gitu. Oke. Nah, mungkin sebelum saya bertanya lagi karena saya sedikit penasaran nih mau bertanya dengan Mbak Sekar, apakah dari rekan-rekan sekalian ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Oke, mungkin menunggu rekan-rekan sekalian, mungkin masih memilah-milah pertanyaan ya. Kira-kira mau bertanya. Saya mohon izin untuk bertanya kepada Mbak Sekar nih. Tadi di-mention juga sebenarnya sama Mbak Luffy, kalaunya ketika menjadi seorang tenaga pendidik itu memang memerlukan regulasi emosi atau mungkin menjaga mood dengan baik gitu. Nah, mungkin dari Mbak Sekar sendiri atau mungkin dari sudut pandang pendidik, bagaimana sih Mbak kita sebenarnya kan manusiawi ya, kita manusia memiliki emosi, mungkin kadang capek dan juga ada berbagai pikiran-pikiran lainnya yang mempengaruhi emosi atau mungkin mempengaruhi mood kita. Tapi bagaimana seorang tenaga pendidik ini meregulasi emosinya biar agar tetap mungkin tetap stabil, tetap konstan untuk memperkecil potensi adanya konflik ini sendiri, Mbak. Mungkin kira-kira bagaimana nih tips-tips dan kiat-kiatnya? Oke, baik, Mbak. Kalau misalnya untuk meregulasi emosi gitu ya, ini udah pernah kami dapat. Jadi waktu saya PPG kayak gitu ya, itu tuh ada suatu modul. Jadi kami tuh membahas beberapa modul. Salah satunya ada modul yang sangat concern, bahkan saya angkat pada saat seminar profesi saya, yaitu tentang pembelajaran sosial emosional. Nah, pembelajaran sosial emosional ini kami dapatkan pada saat PPG Prajabatan kemarin kayak gitu. Dan itu concernnya tentang ke CASEL. Jadi tentang social awareness, habis itu bagaimana cara kita ada 5 gitu ya, ada 5 yang harus kita ketahui. Bagaimana kita mengetahui kesadaran sosial, kemudian eh, tentang manajemen emosi juga termasuk di situ kayak gitulah. Jadi hal ini udah kami sebagai guru itu dapatkan kayak gitu loh. Hal ini kita dapatkan di PPG, kemudian juga hal ini juga ternyata pada saat saya menjadi guru ini juga terpakai kayak gitu loh. Dan hal yang patut kita ketahui adalah karena ada dampak yang akan besar jika seorang guru eh, kehilangan kendali emosi. Contohnya aja pernah ada suatu contoh, dulu itu saya termasuk ibaratnya tuh bersekolah di
SMP di Banjarmasin kayak gitu. Ada suatu kejadian, bapaknya ini mungkin eh, saya itu saat itu masih seorang murid kayak gitu. Jadi di situ ada guru yang beliau itu emosinya pada saat itu meledak-meledak dan tidak sengaja tangan kami satu kelas itu disuruh naruh di atas meja dan beliau ambil karton dan itu dipukulkanlah ke tangan tangan aja sebenarnya. Hal itu menurut saya sebagai murid saat itu wajar karena memang kami melakukan kesalahan. Namun di dalam kelas itu tidak tidak semua orang berpikiran sama seperti saya. Oh, kami salah. Berarti Bapak ini wajar aja kalau bapaknya menegur kita karena kita salah ya gitu. Salahnya itu adalah kami satu kelas itu lupa mengumpulkan tugas yang beliau berikan. Dan itu saat itu saya SMP. Dan hal ini ternyata eh, membuat beliau akhirnya dimutasi ke sekolah terpencil dan jauh dari kota. Jadi entah bagaimana caranya, karena saat itu saya masih sebagai seorang seorang murid dan saya juga terkejut loh, bapaknya ini dengan memang beliau ini baik loh Mbak, ibaratnya ngajarnya itu saya kalau beliau masuk itu saya suka karena beliau menjelaskan itu secara detail. Kok tiba-tiba dipindah 1 minggu setelah kejadian? Nah, itu yang membuat saya sebagai guru dan akhirnya saya tuh masih terngiang-ngiang hal itu kayak gitu loh. Itu saat itu saya sebagai murid, oh ternyata casel ini memang penting loh buat kita, bagaimana cara kita yang harus kita ketahui tentang self awareness atau kesadaran diri, lalu kemudian manajemen diri kita juga, self management, kemudian kesadaran sosial juga kita juga harus kita ketahui, kemudian keterampilan kita berrelasi dan juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dan itu kita pahami sebelum saya terjun ke dunia pendidikan sehingga aware saya saat masuk kelas lebih besar ibaratnya. Oh, saya harus mengontrol emosi saya. Mungkin itu sih kiat saya. Kalau misalnya teman-teman yang lain mungkin ada di sini yang belum mendapatkan pelatihan dari PPG, itu bisa kok dicari di PMM ataupun kalian cari di ini di browsing aja tentang CASEL atau pembelajaran sosial emosional. Jadi hal ini mungkin hal yang wajib kita punya sebagai guru karena tahu sendirilah bagaimana menghadapi banyak anak dan apalagi saya ini di fase anak-anak yang remaja kan, mereka sudah mulai mau mencari jati dirinya dan menurut saya inilah yang harus dikuasai tentang CASEL dan PSE itu sangat penting. Gitu sih Mbak Nafisa kalau dari saya pribadi. Oke, terima kasih Mbak Sekar. Iya, mungkin terlebih Mbak Sekar di SMP Mbak ya, ketemunya anak-anak yang transisinya dari anak-anak menuju remaja itu, Dari SD kan Mbak, dari SD, iya SMP gitu kan. dari SD menuju SMP itu memang masa-masa transisi remaja, jadi mereka memang mencari jati diri dan memang masih labil-labilnya. Jadi lumayan ini ya Mbak, lumayan PR nih untuk PR tenaga banget. pendidiknya sendiri melihat anak-anaknya seperti apa. Oke, mungkin pertanyaan yang terakhir, kira-kira apakah ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan kita pada hari ini sebelum kita menutup talk show kita hari ini? Jadi luar biasa sekali ya rekan-rekan bahwa kita hari ini membicarakan tentang bagaimana sih kita sebagai tenaga pendidik dalam ruang lingkup hukum ini sendiri karena di status quo sekarang terlebih saya sendiri berada di Kabupaten Tabalong itu masih jarang sekali terdengar hubungan antara tenaga pendidik dan hukum ini sendiri. Sedangkan kita ketika kita berprofesi apapun profesinya, bahkan guru atau mungkin tenaga pendidik itu perlu sekali untuk mengetahui hukum-hukum yang terkait mengenai profesi kita gitu. Oke, mungkin Las, apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian? Mungkin apabila tidak ada pertanyaan, saya mohon izin untuk sedikit menyimpulkan terkait apa yang sudah kita bahas hari ini, yang mana kita hari ini membahas terkait
perlindungan hukum itu perlindungan hukum tentang tenaga pendidik sebenarnya itu sudah ada, yang mana tadi sudah dijelaskan sama Mbak Lufi bahwa undang-undangnya sudah ada. Terus juga terkait tentang hak-hak anak itu sendiri juga ada UU PA atau Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi terkait kebijakannya sendiri pemerintah sudah ada. Tapi mungkin harapan kita adalah bagaimana pemerintah nanti akan merevisi agar tidak terlalu merugikan pendidik itu sendiri. Yang mana tadi sudah dimention sama Mbak Kiki juga bahwa mungkin siapa tahu nanti legislatif kita, para pembuat kebijakan itu seharusnya mengajak lebih banyak tenaga pendidik untuk turut merancang bagaimana seharusnya kebijakan-kebijakan ini berjalan. Karena tenaga pendidiklah yang lebih tahu keadaan di lapangan dan tenaga pendidiklah yang mungkin lebih mengerti bagaimana seharusnya regulasi ini berjalan untuk menguntungkan banyak pihak di dalam ruang lingkup pendidikan ini sendiri. Terus ketika kita berbicara mengenai perlindungan hukum ini sudah ada, tetapi kita juga tetap harus sebagai tenaga pendidik kita juga tetap harus untuk mengupayakan dan juga menjaga awareness kita. Yang pertama, kita harus tahu dan mengetahui tentang hak-hak bagaimana guru atau mungkin dosen ini sendiri. Terus yang kedua, kita juga harus mengetahui bagaimana hak-hak dari anak sendiri agar kita tetap mengetahui bagaimana parameter yang tepat untuk kita mendidik dan mendisiplinkan ketika kita menjadi seorang tenaga pengajar. Terus tadi juga kita telah membicarakan bahwa upaya-upaya terkait dalam perlindungan hukum seorang tenaga pendidik ini salah satunya adalah keterlibatan dari berbagai pihak, yang mana tadi dari BK juga ada, kemudian dari kepala sekolah juga ada, bahkan dari BNN ada, dan juga dari lawyer juga bisa untuk membantu tenaga pendidik ini ketika mereka masuk ke dalam konflik hukum sehingga menemukan titik temunya bagaimana hal tersebut bisa menguntungkan kedua belah pihak ini sendiri. Nah, kemudian yang paling penting tadi adalah mungkin bagaimana ketika kita menjadi seorang tenaga pendidik itu memiliki kontrak kepada murid dan juga orang tua murid. Mungkin perjanjian bagaimana kiranya sebagai seorang tenaga pendidik untuk bisa berperan. Jadi bagaimana batasan-batasan yang diinginkan oleh orang tua murid, oleh anak-anaknya, dan mungkin oleh kita sebagai seorang guru, sehingga kita tidak melewati batasan-batasan tersebut dan menghindari atau menanggulangi adanya konflik-konflik yang ada di dalam ruang lingkup pendidikan. Nah, mungkin itu teman-teman, rekan-rekan sekalian yang telah kita dengarkan bersama-sama dan kita diskusikan. Dan semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat menjadi awareness dan implementasi yang bermanfaat untuk tenaga pendidik dalam ranah hukum, yang tentunya agar kita bisa bersama-sama menanggulangi dan meminimalisir terjadinya konflik hukum dalam ruang lingkup pendidikan ini sendiri. Dan sekaligus ini juga menjadi awareness untuk kita agar kita mengetahui perlindungan hukum tenaga pendidik dan tentunya untuk menjaga bagaimana seharusnya tenaga pendidik tetap profesional, tetapi juga tetap melindungi dirinya ketika berprofesi sebagai seorang tenaga pendidik. Mungkin itu saja rekan-rekan sekalian dari saya, Rahmi Nafisa Ramadan sebagai moderator hari ini, mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita, yaitu Mbak Lufia Hernita Sari SH dan juga Mbak Sekar Ramadanti SPD yang sudah luar biasa sekali memberikan pemaparan hari ini terkait perlindungan hukum dan juga etika mengajar. Oke, mungkin itu saja rekan-rekan sekalian. Selanjutnya akan saya kembalikan kembali ke MC kita hari ini kepada Mbak Anita Zulrahmida. Kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Nafisa. Wow, sudah hampir 2 jam ya ternyata kita bersama. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir hari ini. Mungkin sebelum kita tutup acaranya, kita foto bersama. Kalau teman-teman bisa open kamera, silahkan. Oke, kita tunggu sama-sama. Halo, Kak Askia. Oke. Sama ada present list juga kalau teman-teman mau ngisi, nanti akan kita kirimkan sertifikatnya melalui email yang teman-teman isi, dan di situ juga ada pesan-kesan dan mau request apa lagi nih gitu ya ke Maharama atau ke First Class tentang pembahasan ke depannya kayak gitu. Oke, wow, halo semuanya. Oke. Mbak Puspita Sari, kita tunggu kehadirannya nih. Layarnya udah nyala nih, tapi belum kelihatan banyak nih.
Oke, halo Mbak. Oke, sudah siap semuanya? Oke, 3, 2, 1. Oke, boleh sekali lagi. Mbak Puspita mau open cam atau? Oke, 3, 2, 1. Oke. Sekian, terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan lainnya. Semoga ilmu yang hari ini kita dapatkan bermanfaat bagi diri kita dan orang lain di sekitar kita. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank Bye-bye you. semuanya. Waalaikumsalam Thank you. Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. semuanya. Thank you so much Terima semua. kasih.